Selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan bisa berjumpa kembali. Salam sehat ya buat semua. Hari ini kembali bersama saya Verlita dan rekan saya Johan dalam program 100 hari berdoa sedunia untuk anak-anak hari yang ke-88. Hari ini kita akan membahas sebuah topik janji kasih. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita senang karena hari ini bersama kita di studio telah hadir seorang tamu dari jauh. Dan beliau akan berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya bagi kita. Selamat pagi Saudara Gautam. Terima kasih sudah bersama kami pada pagi hari ini dalam program 100 hari berdoa anak-anak. Ya, selamat pagi juga buat Mbak Verlita dan Mas Johan. Saya juga senang hari ini bisa bersama dalam program ini. Oh ya teman-teman, mari kita mulai wawancara kita pagi ini. Bagi saudara Gautam Lewis, sangat sulit melupakan Bunda Teresa. Karena baginya perempuan itu adalah salah satu sosok yang berhasil membuat ia lepas dari kemiskinan dan kemudian hidup nyaman di Inggris. Benarkah demikian saudara Gautam? Ya, beliau sangat luar biasa. Beberapa dokumen mengatakan Anda lahir di distrik 24 Parganas, wilayah pinggiran Kalkuta, dari orang tua yang bermasalah. Namun, dokumen lain mencatat Anda itu lahir di kota Hora oleh dokter dari kasta tinggi. Bagaimana menurut Anda? Saya lahir di Kalkuta pada tahun 1977, meski tak ada catatan resmi akte kelahiran. Saya juga tak punya ingatan akan orang tua kandung saya. Dan banyak laporan membingungkan tentang di mana dan kapan saya lahir. Dan siapa yang melahirkan saya. Kalau begitu, bagaimana nasib Anda selanjutnya? Ibu angkat saya, Pratisia, taunya aku lahir di Hora. Ya, mungkin agar tertarik dengan aku yang dianggap memiliki latar belakang baik. Tetapi bagi saya, mungkin kondisi saya lah yang membuat saya terbuang ke sebuah panti asuhan Sisubafan, yaitu rumah Bunda Teresa untuk anak yatim piatu di Kalkuta. Lalu, bagaimana dengan masa kecil Anda? Saya tidak tahu bagaimana masa kecil saya. Yang saya tahu, saya terkena polio dan nyaris lumpuh. Dan yang pasti orang asli saya tak sanggup merawat saya dengan baik. Teman-teman tahu polio adalah penyakit mematikan atau membuat penderitanya cacat permanen. Namun, saudara Gautam ini berhasil hidup dari virus yang biasanya menyerang sistem syaraf. Dan menurut informasi bahwa di masa itu India saat itu 1 dari 5 anak tewas karena polio. Lalu, bagaimana kisah Anda selanjutnya? Meski aku dibilang anak tak beruntung, tapi aku sendiri merasa beruntung karena Bunda Teresa mengasuhku. Di panti asuhannya ada anak-anak berusia 18 bulan hingga 4 tahun. Oh ya Mbak Verlita dan Mas Johan, hanya keluarga hebatlah yang mampu mengadopsi diriku karena kondisi saya itu sangat memprihatinkan. Oh ya teman-teman, menurut pria yang kini berprofesi sebagai pilot dan fotografer ini, panti asuhan tersebut merupakan tempat yang riuh
ramai, dan kacau. Bagaimana saudara Gautam? Apakah Anda masih ingat kenangan itu? Hahaha, Anda bayangkanlah Mas Johan, bagaimana berada di panti, atau sekali-sekali Mas Johan dan Mbak Verlita boleh melakukan kunjungan ke pantai biar lebih tahu. Oh ya, satu hal Mas Johan, tapi pekerjaan sosial yang dilakukan Bunda Teresa itu sesungguhnya bukan pekerjaannya. Ia hanya mengikuti cinta, kasihnya kepada iman dan kepercayaannya. Itulah yang membuatnya menjadi sangat manusiawi. Saudara Gautam, menurut Anda sejauh apa yang dilakukan Bunda Teresa? Kalian tahu, bagi saya Bunda Teresa di situ bukan hanya untuk menyembuhkan orang atau merehabilitasi mereka. Ia di sana untuk mengurus orang sekarat, mereka yang dibuang oleh masyarakat dan tak ada yang peduli dengan mereka. Bagaimana kondisi panti saudara Gautam? Panti itu bukan tempat mewah, tapi kami dirawat dengan penuh kasih. Selama kami ada makanan, air, dan kasih, kami itu sudah sangat cukup. Saya jarang melihat Bunda Teresa di panti. Namun demikian, ia selalu memastikan kami, anak-anaknya sehat. Dan oh ya, yang menarik juga, kalau tiap hari Minggu, itu Bunda Teresa akan datang dan mendandani bocah-bocah panti termasuk saya dengan makanan-makanan yang terbaik. Saudara Gautam, apakah Anda masih ada lagi kenangan yang Anda ingat? Mbak Verita dan Mas Johan, saya ingat saya tidak bisa jalan saat itu. Para suster harus menggendong saya agar baju saya tidak kotor. Namun tidak jarang juga saya harus merangkak di lantai. Nah, karena saya merangkak, maka Bunda Teresa sangat tinggi bagi saya. Padahal sebenarnya ia mungil. Seperti apa Bunda Teresa di mata saudara? Bagi saya, ia adalah malaikat bagiku yang selalu memberikan tatapan perlindungan kepadaku. Bunda selalu berbicara pelan, saya tidak pernah mendengarnya berteriak. Dan semua tahu, ia adalah sosok yang disegani. Oh ya, tapi katanya meski Bunda Teresa penyejuk panti asuhan, tapi tetap saja hidup Anda begitu kelam, sedih, dan kesepian. Bahkan katanya Anda sempat berhenti berbicara selama 6 bulan, tatkala tak seorang pun mau mengangkat Anda sebagai anak. Haha, benar Mas Johan. Saya mungkin akan berhenti bicara kalau Bunda tidak membawa saya ke psikolog. Pengalaman hidup yang luar biasa bagi saya. Nah teman-teman, akhirnya Gautam diadopsi oleh Patricia tahun 1985 dan dibawa ke Auckland, Selandia Baru. 18 kemudian, ibu dan anak itu pindah ke Inggris, di mana Gautam mendapat pendidikan bagus, teman yang baik, dan pengobatan terbaik. Dan pada usia 18 tahun, Gautam berkunjung ke Kalkuta untuk pertama kalinya. Ia bertemu dengan Bunda Teresa sebelum ia meninggal dunia. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Saya mungkin saat itu mengatakan kepadanya, terima kasih telah memberikanku hidup. Yang saya sedikit lupa, namun yang pasti saya ingat Bunda Teresa berkata, tidak ada yang sulit, hanya berbeda. Apa pesan beliau terakhir untuk Anda? Nasihat beliau kepada saya, kalau kamu tidak menemukan seseorang yang mau menolongmu, dikala kamu butuh, kerjakanlah sendiri. Jangan khawatir hal yang tak kau ketahui.
Wow, terima kasih Saudara Gautam sudah mau berbagi cerita dengan kami pagi ini. Semoga Anda selalu sukses dan juga menjadi saluran kasih bagi orang lain. Nah teman-teman, tentunya sebuah pengalaman kasih yang luar biasa bukan? Bunda Teresa yang dalam hidupnya membagikan kasihnya kepada semua orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca ayat renungan kita hari ini. Diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Teman-teman, bagaimana dengan Allah kita? Allah kita juga adalah Allah yang penuh kasih. Dan ketika kita menyadari kenyataan ini dan mulai melihat semua yang Dia lakukan melalui kacamata kasih yang sempurna ini, maka hidup kita akan diubah. Dan kita pun akan menjadi cerminan dan saluran kasih Allah. Sebagaimana Bunda Teresa. Teman-teman, setiap janji Tuhan adalah janji yang lahir dari kasih kita. Allah melalui kasih-Nya ingin menjadikan kita seorang yang penuh kasih. Pertanyaan untuk kita sekarang adalah, sudahkah kita membiarkan kasih Allah melakukan pekerjaannya untuk membuang semua sifat egois di hati kita? Maukah kita membiarkan Yesus menolong kita untuk memahami rasa kasih itu supaya kita dapat mempraktekannya? Apakah teman-teman siap diproses untuk menjadi orang yang penuh kasih? Teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah satu rencana sudah diadakan di mana karunia dan kasih Kristus yang ajaib tetap tinggal dinyatakan kepada dunia. Dalam harga yang tidak ternilai yang sudah dibayar oleh anak Allah untuk menebus manusia. Kasih Allah itu sudah dinyatakan. Rencana yang mulia dari penebusan ini cukup luas untuk menebus seluruh dunia. Manusia yang jahat dan jatuh ke dalam dosa dapat disempurnakan dalam kasih Yesus. Message to Young People halaman 137. Baiklah teman-teman, sampai di sini renungan kita hari ini. Semoga menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Saat ini kami juga mau berdoa secara khusus agar kiranya Tuhan menolong kami untuk menghargai, menerima, dan menerapkan kasih Allah yang lebih dalam dan lebih lengkap dalam hidup kami. Tolong kami agar kami juga dapat menjadi saluran kasih bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pagi ini bagi semua anak-anak yang sementara mengikuti program 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi keluarga kami. Terima kasih untuk janji berkat-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-temanku, jangan lupa untuk berbagi kasih hari ini ya. Oke teman-teman, Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa besok hari ya. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Dadah.